Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Elvan Azaid, dimana di video kali ini atau di konten ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya soal BI checking. Teman-teman, banyak sekali teman-teman kita terkena BI checking dari call 1, call 2, call 3 sampai call 5. Jadi saya akan memberitahukan di video kali ini kategori call berapa saja sih yang masih bisa mengajukan pinjaman di bank atau di tempat-tempat lain. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari video-video saya, teman-teman. Baiklah teman-teman, tentang BI checking, saya rasa bagi teman-teman semuanya, apa itu BI checking? Saya rasa teman-teman semua sudah tahu apa itu BI checking. Saya tidak perlu menjelaskan lagi tentang BI checking karena di video-video saya sebelumnya sudah ada saya penjelasan apa itu BI checking. Dan sekarang ini saya hanya menjelaskan apa itu call 1, apa itu call 2, apa itu call 3, 4 dan 5. Apa itu call 1 teman-teman tentang BI checking ini? Call 1 itu dimana nasabah atau debitur tersebut dalam kategori lancar membayar pada tepat waktu, itu kategori call 1 teman-teman, itu disebut lancar. Call 2 teman-teman, jika nasabah atau debitur sudah telat 30 hari sampai 90 hari, itu termasuk call 2 teman-teman. Call 3 itu jika nasabah atau debitur sudah telat atau tidak membayar cicilan dari 91 hari sampai 120 hari. Begitu juga dengan call 4, lebih dari 6 bulan tidak melakukan pembayaran, itu sudah masuk call 4. Dan call 5 ini teman-teman, itu udah berisiko mungkin tidak membayar sama sekali atau sudah lebih atau macet berturut-turut call 5 itu, jadi tidak melakukan pembayaran sama sekali, itu maka itu disebut dengan call 5. Jadi teman-teman, dari call 1 sampai call 5 tersebut, kategori yang mana sih kira-kira masih boleh mengajukan pinjaman di bank? Oke, sebelum itu kita kembali dulu ke bank ataupun ke instansi kantor-kantor pembiayaan lain. Pada dasarnya mereka jualan produk pinjaman, menawarkan pinjaman kepada debitur atau nasabah. Syarat untuk mengajukan pinjaman itu di usia 21 tahun sampai 65 tahun. Jadi pertanyaan saya, 21 tahun sampai usia 65 tahun di saat sekarang ini, di tahun 2022 ini, kira-kira ada tidak di usia tersebut tidak memiliki pinjaman sama sekali atau tidak memiliki utang sama sekali? Saya rasa minim sekali. Pasti hampir semua di usia tersebut pasti memiliki utang di zaman sekarang ini. Apalagi sudah memiliki utang atau sudah memiliki pinjaman, ditimpa lagi musibah di saat pandemi kemarin. Di saat pandemi kemarin, di mana perekonomian ambruk, perekonomian Indonesia, bukan Indonesia saja, mungkin sudah dunia, perekonomian jatuh, maka banyak sekali debitur-debitur yang peminjam nasabah yang melakukan penangguhan cicilan. Penangguhan cicilan itu teman-teman, itu pasti tercatat juga di sistem OJK, maka disebut juga kategori macet.
walaupun itu disebut dengan penangguhan. Kita penangguhan ke bank, jangan senang dulu kita melakukan penangguhan, maka itu akan tercatat di BE Checking atau di Slik OJK, teman-teman. Setelah kita melakukan penangguhan itu sudah tercatat di BE Checking, satu saat kita udah lunas, kita mengajukan pinjaman lagi ke bank, otomatis tertolak karena kita sudah pernah telat sebelumnya. Nah, jadi jangan senang dulu yang melakukan penangguhan kemarin, jadi sudah tercatat dengan BE Checking, teman-teman. Nah, jadi di dalam kondisi seperti itu, sudah lunas, mengajukan pinjaman lagi tidak bisa, bagaimana caranya kita agar bisa untuk mengajukan pinjaman itu lagi? Kita lihat lagi BE Checking-nya, teman-teman. BE Checking-nya teman-teman itu call berapa? Jika teman-teman masih call 2, karena call 1 masih terhitung lancar ya. Kalau masih call 2 atau call 3, teman-teman, tapi teman-teman dalam kondisi lunas, tidak perlu menunggu lebih dari 1 tahun atau bertahun-tahun. Jika sudah lunas, teman-teman masih bisa mengajukan pinjaman dengan kondisi call 2, call 3 tadi, itu teman-teman masih bisa mengajukan pinjaman, teman-teman. Tapi dengan kondisi lunas ya, teman-teman. Tapi kalau seandainya call 4 sama call 5, itu emang sudah sulit kalau untuk melakukan pinjaman kembali. Jika sudah lunas, walaupun sudah lunas, call 4 dan call 5 ini harus menunggu lebih dari 1 tahun baru bisa mengajukan pinjaman lagi, teman-teman. Tapi kalau call 2 sama call 3 ini masih bisa untuk mengajukan pinjaman di bank dengan kondisi lunas dan dilampirkan juga surat lunasnya. Jika bank minta berkas tambahan atau dengan surat pernyataan, itu bisa dilampirkan juga surat pernyataan alasan kenapa bisa telat, bahkan sampai kena BE Checking di pinjaman sebelumnya. Surat pernyataan itu nanti saya kasih tahu di akhir video ini, contoh surat pernyataannya seperti apa. Maka teman-teman lampirkan juga surat pernyataan itu dan dilampirkan juga surat lunasnya, bahwa teman-teman sudah lunas di pinjaman sebelumnya. Jadi teman-teman yang call 2 dan call 3 dalam kondisi lunas masih bisa mengajukan pinjaman, teman-teman, di bank. Kalau seandainya call 2, call 3 itu nggak bisa mengajukan pinjaman di zaman sekarang ini, itu bank-bank ini mau jualan memberi pinjaman kepada siapa? Pada saat sekarang ini maraknya pinjaman online, bahkan pinjaman ilegal pun ada dan yang legal. Pasti banyaklah teman-teman semua yang di luar sana kena BE Checking call 2 dan call 3, dan juga efek dampak COVID kemarin karena penangguhan, pasti banyak terdampak dengan BE Checking call 2 dan call 3 dan call seterusnya. Jika semua orang kena BE Checking tidak boleh diberi pinjaman, jadi bank-bank memberikan pinjaman kepada siapa? Kalau tidak ke kita-kita yang membutuhkan, yang sudah memiliki usaha. Jadi tujuan kita kan saat ini untuk mengembangkan usaha kita, karena dimana sebelumnya usaha kita terdampak dengan COVID kemarin, sebelumnya itu perekonomian jatuh, kita melakukan penangguhan, mengajukan pinjaman lagi tidak bisa, kena BE Checking, ya kena BE Checkingnya baru call 2, call 3. Ya sekarang ini kita ingin memulihkan usaha kita, mengembangkan usaha kita, ya harusnya bisa dong kita mengajukan pinjaman lagi.
Ya, kita kan baru call 2, call 3. Jadi intinya teman-teman, call 2, call 3 masih bisa mengajukan pinjaman di bank dengan kondisi sudah lunas dan diberikan alasan yang tepat kepada bank tersebut atau kepada instansi yang pemberi pinjam. Apa sebabnya kita kemarin bisa telat kena AB checking dan bikin surat penyataannya dan dilampirkan surat lunasnya, itu kita masih bisa mengajukan pinjaman teman-teman. Jadi buat teman-teman ingin tahu contoh surat pernyataan tersebut, teman-teman bisa download di deskripsi saya lampirkan contoh surat pernyataan bahwa kita pernah kena AB checking sebelumnya, alasannya kenapa, dan dilampirkan surat seperti itu. Bila perlu ditandatangani di atas materai, dilampirkan itu insya Allah pasti bisa untuk mengajukan pinjaman teman-teman. Jadi itu saja konten kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman bantu saya like dan subscribe channel ini dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Bila perlu di share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi teman-teman. Dan jika masih kurang dengan penjelasan saya, teman-teman bisa komen di komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.